Dapat THR lagi dari aplikasi peminjaman online ilegal ini. Walaupun limitnya agak kecil banget, tapi sudah lumayan bisa buat duit jajan ataupun beli pulsa selama sebulan dan untuk pembuatan amunisi lainnya ya. Dan di aplikasi ini nggak perlu dibayar tanpa DC lapangan. Pastinya di aplikasi ini bangkrutin saja, serbu pengajuannya dan langsung gaskan jika kalian sudah ditransfer. Nggak usah ditunggu lagi lama ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official, channel yang membahas terkait aplikasi peminjaman online baik yang legal dan yang ilegal, dan tentunya yang lagi ramai orang pencairan dan juga lagi ramai diborong oleh orang-orang. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Semoga kalian pada di ACC, pada jebol semua pengajuan kalian, ataupun mungkin kalian udah galbay, udah japo, ataupun masih digantung dan lain-lain ya. Dan juga semoga kalian tetap sehat selalu, tetap kuat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir. Jadi jikalau misalkan kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Tidak lupa untuk menjaga imun kalian agar tidak turun dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga berolahraga secukupnya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dulunya gua sudah pernah cair dengan limit yang sama persis, namun kali ini akunnya itu berbeda. Soalnya di pengajuan saya yang pertama itu katanya bisa dirawat, alhasil saya coba merawat, ternyata baru 1 menit dibayarin udah diblokir akun saya. Dan ya sempat nyesel juga sih, ngapain juga dirawat ya. Namun udah gitu sih kalau resiko ya teman-teman, apalagi ini pinjol ilegal, tentunya banyak banget resikonya ya. Udah dibayarin, niatnya untuk mendapatkan limit yang gede, mendapatkan tenor yang gede, peminjaman yang tinggi, tetapi akunnya langsung diblokir. Kalau hanya di auto sih nggak masalah, kita bisa ngajuin lagi. Tetapi kalau akunnya udah diblokir ya otomatis kita harus buat akun lagi, menggunakan data lagi, dan juga membuat amunisi baru lagi, dan seterusnya ya. Nah jadi memang untuk aplikasinya ini pelit banget ya cuy. Gua nggak tahu kok ini pinjol ilegal, pelit banget. Dari segi limitnya hanya 300-an doang, itu pun dipotong lagi 100.000. Jadi yang masuk ke rekening ini hanya 200.000 dan yang dikembalikan juga 300.000 ya. Dan untuk di aplikasi ini gua menggunakan data yang sudah pernah galbay sebelumnya di aplikasi pinjol yang lainnya. Namun gua gonik ya cuy. Jadi untuk nik KTP-nya diganti, dan untuk handphonenya di sini masih fresh, belum pernah meminjam, plus juga rekeningnya. Jadi yang hanya datanya itu yang data busuk dan juga sudah pernah galbay sebelumnya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 300.000. Namun jangan harap kalian bisa dicairkan dengan limit 300.000 juga, karena ini ada pemotongan di awal ya. Namanya juga pinjol ilegal, dan untuk tenor yang diberikan hanya 7 hari. Di sini akan jatuh tempo pada tanggal 19 bulan 7 2021. Dan untuk di pengajuan kali ini sepertinya fix gua nggak akan rawat ya, soalnya gua udah pernah rawat di pengajuan sebelumnya, ternyata langsung diblokir dan nggak bisa meminjam lagi. Otomatis duitnya kita udah rugi juga ya. Namun sudah begitu kalau kita meminjam di pinjol ilegal, penuh resiko banget cuy. Dan di aplikasi ini langsung saja digalbaikan. Kalau misalkan kalian udah dicairkan, udah ditransfer, segera saja kalian tarik duitnya dari rekening tersebut ya. Jangan sampai ntar kalian nanti di prank ya. Apalagi di aplikasi pinjol ilegal itu kadang sering banget suka ngeprank orang ya. Biasanya statusnya udah ditransfer tetapi duitnya belum masuk, statusnya masih menunggu pencairan tetapi diam-diam duitnya udah masuk, dan lain-lain. Nah makanya itu kalian harus segera cek m-banking kalian secara berkala ya. Dan saran gue lebih baik masukkan rekening yang masih fresh dan belum pernah meminjam, dan juga mempunyai m-banking agar kalian gak repot-repot ke ATM bolak-balik ya untuk mengecek duitnya. Dan di aplikasi ini kalian bebas mau galbaikan saja, nggak usah dibayar, tanpa DC lapangan juga, dan tanpa verifikasi telepon ya. Dan juga untuk di aplikasi ini bisa digonik loh ya. Mumpung sistemnya belum ketat banget, kalian bisa gaskan sebanyak mungkin pengajuan kalian di aplikasi ini. Dan pasti semakin banyak pengajuan yang kalian ajukan di aplikasi ini,
itu biasa ada yang nyantol barang 1, 2 ataupun 3, tetapi nggak mesti juga cuy, kadang juga di auto semua ya. Pokoknya perbanyak saja pengajuan kalian, selebihnya itu kembali ke hoki dan rezeki kalian masing-masing. Nah oke, langsung saja ya kita masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Indocash Pro. Dan untuk aplikasi ini gua nggak tahu saudaranya apa, karena gua sudah pernah mendaftar sebelumnya, dan untuk kode OTP-nya gua nggak tahu juga apa, nggak ada dikirimin. Jadi untuk saudaranya nggak bisa gua tahu lagi ya teman-teman. Namun kalau kalian mengetahui apa saja saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Namun sepintas aplikasi ini mirip dengan aplikasi yang ada di atas sini, yaitu Kredit Tunai ya. Dari segi look dan tampilan itu mirip banget ya. Namun gua lupa ini kode OTP-nya apa, dan Indocash Pro juga kode OTP-nya apa. Tapi mungkin saja sih ini mereka saudara ya, mungkin, belum pasti juga ya teman-teman. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasi ini, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Indocash Pro, pinjaman uang tunai kredit dana cash dari Pauline Bjorn. Dan untuk aplikasi ini tentunya dia dideveloperi mungkin oleh orang asing ya, di luar negeri atau gimana ya, namanya juga pinjol ilegal, pastinya yang backingan mereka itu dari luar negeri ataupun sumber dananya ya biasanya. Dan untuk di aplikasi ini masih ilegal banget, belum terdaftar di OJK, jadi kalian langsung galbaikan saja tanpa perlu dibayar, dan pastikan amankan terlebih dahulu data-data kalian, karena di aplikasi ini pasti sebar data ya, nggak usah dipungkiri lagi cuy kalau pinjol ilegal. Dan untuk di aplikasinya kalian bisa dapatkan di Google Play Store ya. Kalau kalian masih bingung apakah ingin mengajukan di aplikasi ini, minimal kalian download terlebih dahulu aplikasinya, jangan sampai keburu dihapus oleh Play Store. Akan tetapi jangan langsung kalian install aplikasinya ya, atau kalian masuk di aplikasinya dan membuat akun. Biarkan saja terlebih dahulu ada di handphone kalian, sembari kalian mempersiapkan data-data kalian ataupun mengamankan atau backup data-data kalian, atau dipindahkan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasinya. Karena ketika kalian masuk ke aplikasinya terus kalian mengizinkan, misalkan mengizinkan untuk mengakses handphone, media kontak dan lain-lain, saat itu juga data kalian mereka bisa akses. Nah jadi kalian pastikan dulu amankan semua data-data datanya. Kalau bisa ajukan dengan menggunakan handphone yang memang khusus untuk pengajuan ya, yang nggak kalian gunakan untuk pribadi. Nah setelah itu di aplikasi ini jumlah downloadnya masih mencapai 100.000. Ratingnya ini kok tinggi ya, 4,6 dengan ulasan 7.000 ulasan. Mungkin pada saat awal-awal dia rilis ini banyak pencairan ya. Dan di sini hanya gini-gini doang sih untuk brosur aplikasinya. Dan saran saya kalau kalian ingin meminjam ya, ataupun ingin mencoba galbay di aplikasi ini, pastikan dulu kalian lihat semua ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam. Dan jangan salah bahwa aplikasi ini dia masih ilegal ya, belum OJK. Dan pastinya dia kalau galbay di aplikasi ini sebar data. Dan untuk di aplikasi ini dia mengatakan klaim dari mereka jumlah produk peminjamannya 2 juta sampai dengan 8 juta. Periode peminjaman 91 hari hingga dengan 180 hari. Biaya bunganya dia katakan di sini rendah, maksimum 24% per tahun. Namun ini gua nggak bisa pastiin ya. Dengan biaya bunga harian dia katakan 0,066%. Dan 0 biaya lainnya. Nah untuk di aplikasi ini ada contoh simulasi, dan ini bukan simulasi yang fixnya ya, kalian harus ketahui terlebih dahulu. Biasanya ini pancingan doang. Untuk persyaratan kalian harus warga negara Indonesia, berusia 18 hingga dengan 55 tahun, memiliki nomor handphone yang aktif, dan juga mempunyai pekerjaan yang menetap. Nah di aplikasi ini sangat dikit banget untuk detailnya ya. Dan dia dirilis sejak 15 April 2021, baru beberapa bulan yang lalu cuy. Nah oke, langsung saja ya, nggak usah berlama. Di sini kita singkat saja, kita masuk ke aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Indocash Pro. Dan di sini kita masuk ya. Dan pastikan kalau kalian sudah masuk di aplikasi ini, sebelumnya amankan terlebih dahulu data kalian biar aman ya. Dan misalkan kalau kalian galbay nantinya ataupun jatuh tempo, itu walaupun disebar tetap aman ya, soalnya kontak-kontak kalian itu udah dipindahkan. Nah di aplikasi ini limit peminjamannya memang pelit banget ya, hanya 300.000. Gua nggak tahu kenapa aplikasi pinjol ilegal ini mungkin nggak modal ya teman-teman. Dan di sini kalau kalian pengen mengajukan langsung saja tekan dapatkan sekarang ya. Nah di sini ada beberapa informasi pribadi, pekerjaan, kontak darurat, rekening bank, dan juga unggah foto. Nah di sini untuk informasi pribadinya kalian masukkan semuanya, sama kok dengan aplikasi peminjaman online pada umumnya. Nah saran saya,
kalau kalian memasukkan alamat email, jangan masukkan alamat email pribadi kalian yang terkonek dengan handphone pribadi kalian, karena biasanya ada beberapa email itu yang sinkron dengan kontak-kontak yang ada di handphone kita. Nah, kalau kalian masukkan emailnya, itu bisa saja ada kemungkinan bisa diakses. Kemudian nomor WhatsApp juga. Nah, Bang, gimana kalau pakai cloningan? Setahu saya, kalaupun misalkan kalian pakai cloningan, selama akun cloningannya itu masih ada di handphone pribadi kalian, tetap masih bisa cuy ya. Nah, jadi untuk lebih amannya, lebih baik gunakan akun WhatsApp kedua yang memang nggak terkonek di handphone pribadi kalian ya. Kalaupun terkonek, ya otomatis data-data di handphone pribadi kalian itu harus kalian pindahkan, dan itu memakan waktu dan juga cukup membuat repot ya. Nah, di sini ada nama ibu, statusnya dan lain-lain, semuanya sudah ada di sini, alamatnya, dan ini untuk alamatnya tidak masalah kalaupun kalian beda dengan alamat KTP. Misalkan KTP-nya Yogyakarta, kemudian alamatnya saat ini atau domisilinya di Jakarta. Nah, nggak masalah. Kemudian di sini kalian masukkan lagi informasi pekerjaan. Ini informasi pekerjaannya sudah gue jelasin di sini, isikan semuanya, dan di sini ada nomor NPWP. Ini opsional. Kalau kalian mau masukkan nggak masalah, kalau nggak juga nggak masalah ya. Karena dia ini opsional, kode posnya juga opsional, tahun bekerja. Dan saran saya, kalau kalian mempunyai NPWP, sebaiknya kalau NPWP-nya itu pribadi nggak usah dimasukkan ya, kecuali kalian membuat ataupun mempunyai amunisi dari jasa pembuatan amunisi pinjol ataupun NPWP yang fake, ya itu bisa kalian masukkan. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk kontak daruratnya, mereka mengizinkan untuk mengakses kontak ya. Nah, makanya ini mereka bisa akses. Kalau di pinjol legal itu nggak ada seperti ini cuy ya. Di sini kalian bisa izinkan dan pastikan amankan terlebih dahulu. Dan di sini untuk hubungannya pastikan orang tua terlebih dahulu. Ini untuk menambah skor kredit saja sih, nggak ada kepastian apakah bisa di ACC atau enggak ya. Nah, di sini hubungan kedua yaitu bisa kalian pilih. Dan untuk nomor kontaknya lebih baik kalian masukkan kontak kalian sendiri ya. Dan pastikan semua kondarnya ini aktif. Akan tetapi yang harus kalian perhatikan, kadang itu ada orang yang mengisikan nomor pengajuannya kemudian diisikan lagi di nomor kondarnya ini. Nah, itu juga jangan sampai cuy, itu bisa membuat kalian di auto, karena mereka ini bisa mengetahui yang kalian isikan ya, apalagi mereka bisa mengakses handphone kita. Nah, untuk rekening banknya bebas kalian mau memasukkan rekening bank apa, selama untuk nama pemegang KTP dan nama pemegang rekening itu sama dan sinkron ya. Setelah itu di sini ada unggah foto. Unggah fotonya ini, kalau kalian mempunyai data fake yang bisa kalian dapatkan di jasa pembuatan amunisi pinjol, itu bisa kalian masukkan semuanya, foto ID kerja, kartu keluarga, dan juga BPJS. Nah, namun yang wajib itu foto KTP dan foto bersama KTP. Dan di aplikasi ini tentunya kalau kalian pengen gonik, masukkan terlebih dahulu nik KTP kalian, terus kalian gonik ya, bisa gonik 3 digit, bisa gonik 2 digit ya, tergantung yang mana kalian pilih ya. Namun kalau kalian masih bingung gimana cara gonik, bisa kalian cek di video-video saya sebelumnya, biasanya ada gua ajarin caranya. Dan selanjutnya kalian tinggal tekan setuju, tinggal menunggu persetujuan kalian ya. Nah, jadi untuk caranya gampang banget, hanya seperti itu saja. Dan buat kalian yang pengen mengajukan, ajukan saja di pagi hari, jangan di siang hari, karena limitnya ini masih terbatas. Dan kalau kalian yang pengen ngajuin di subuh hari, gua nggak rekom untuk di aplikasi ini, soalnya banyak sudah orang yang ngajuin di subuh hari itu malah di auto dan digantung ya. Sebenarnya nggak di auto langsung, tetapi nggak ada kejelasan apakah di auto atau enggak. Dan buat kalian yang sudah terlanjur menggunakan data pribadi di aplikasi ini mengajukan ya, ataupun mungkin kalian sudah cair, udah jatuh tempo di aplikasi ini dengan menggunakan data pribadi ya, nggak usah terlalu dipikirin ya cuy. Soalnya kalau hukum pinjol itu sebar data sama dengan lunas, dan biasanya sih untuk DC-DC dari aplikasi pinjol ilegal itu dia hanya bertahan mungkin seminggu ataupun beberapa harian saja nagih gitu ya. Dan biasanya kalau untuk pinjol ilegal itu akan diblokir oleh otoritas jasa keuangan. Dan untuk yang mungkin sudah pernah meminjam di aplikasi tersebut terus sudah jatuh tempo kemudian diblokir oleh OJK, orang-orang itu pasti pada senang ya, karena sudah diblokir. Dan juga ya
itu sama saja dengan lunas ya teman-teman. Nah so jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Indocash Pro. Dan saran saya kalau kalian datanya nggak mau disebar, itu lebih baik kalian ngajuin saja di pinjol yang legal dan terdaftar di OJK, karena itu sudah aman banget. Berbeda halnya dengan aplikasi pinjol yang ilegal ini, biasanya orang-orang itu hanya pada serbu pengajuannya kemudian digalbay dan nggak ingin membayar ya. Memang niatnya untuk bangkrutin aplikasi pinjol ilegal ini ya cuy. Nah dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan bahas satu persatu dan support kalian. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.